Shalom, kita jumpa lagi dalam renungan 5 menit pada hari ini. Mari kita mulai dengan doa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih dan penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh merenungkan firman-Mu. Pimpinlah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pernahkah saudara menempelkan label atau cap pada orang lain atau bahkan pada diri sendiri? Misalnya, kita menyebut rekan atau anggota keluarga kita dengan mengatakan, dia kan si pemarah. Dia dulu suka bohong. Atau dalam hati kita sendiri merasa, aku ini orang yang paling sering gagal. Label-label itu seperti stiker lama yang masih menempel di kotak kardus. Padahal isi di dalam kotak kardus itu sudah berbeda. Atau mirip dengan kaos basket zaman kita sekolah SMP dulu yang masih dipakai. Padahal kita sudah jadi orang tua. Sudah tidak cocok memakai baju zaman sekolah kita dulu. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 5 ayat 17 berkata demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Perhatikan kata ciptaan baru. Kata ini bukan berbicara tentang perbaikan, bukan tentang renovasi, bukan cuma dicat ulang. Tapi ciptaan baru artinya Tuhan tidak hanya memperbaiki diri kita yang rusak. Dia membuat diri kita yang baru ini benar-benar total diperbaharui. Saya jadi ingat seni Jepang yang disebut kintsugi. Kalau ada gelas pecah, maka gelas tersebut tidak dibuang. Mereka rakit lagi pecahan gelas tersebut dan dilapisi dengan emas atau perak atau platinum. Hasilnya bukan menjadi gelas bekas pecah, tapi menjadi karya seni baru yang lebih indah dari sebelumnya. Tuhan itu ahlinya kintsugi rohani. Dia ambil semua pecahan hidup kita di masa lalu yang kacau. Ada dosa, ada kegagalan, dan semua itu dirakit ulang menjadi karya masterpiece yang luar biasa indah. Kita tidak lagi disebut mantan pendosa atau korban masa lalu. Kita sudah menjadi ciptaan baru. Tapi masalahnya, label siapa yang kita pakai sekarang? Tuhan sudah memberi kita identitas baru. Tetapi kita masih sering saja memakai label lama. Kita masih mengatakan, aku mah pemalu. Atau, aku dari keluarga hancur. Atau, ya ginilah diri saya. Gak bisa berubah lagi. Saudara, kalau Tuhan sendiri sudah menghapus label lama kita, mengapa juga kita masih mengenakan baju-baju usang? Minggu ini, mari kita praktekkan 3 hal sederhana ini. Pertama, ganti suara lama diri kita dengan suara Tuhan. Setiap kali muncul pikiran negatif datang, katakan pada diri ini, di dalam Kristus, aku mempunyai kuasa dan kasih, bukan ketakutan. Kedua, buatlah simbol pelepasan. Tulis satu label lama diri kita di kertas. Lipat, lalu doakan dan katakan, Tuhan, aku percaya di dalam Engkau. Aku adalah ciptaan baru. Label diriku ini sudah tidak berlaku. Lalu robek dan bakar kertas itu. Ketiga, mulai perkenalan ulang. Jangan bilang, aku yang dulu apa. Tapi, aku sekarang di dalam Kristus. Bukan korban masa lalu lagi. Tapi saat ini sudah menjadi anak Allah yang dipulihkan. Ingat, Tuhan Yesus mati dan bangkit. Bukan cuma menghapus dosa kita. Tapi untuk memberi kita identitas yang benar-benar baru. Bukan hasil usaha kita. Semua karena Dia. Mari share renungan ini ke 1 atau 2 orang yang perlu diingatkan dan katakan dengan kasih kepadanya. Engkau di dalam Tuhan Yesus adalah ciptaan baru. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami adalah ciptaan yang baru. Dan biarlah berkat firman Tuhan ini juga memberkati orang lain dan menjadikan mereka baru. Kami menyerahkan diri kami untuk menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.